Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat sukacita diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah jangan simpan sampah di hidup kita. Orang yang tidak mau membuang rasa sakit hati atau kepahitan cenderung mudah tersinggung dan juga menyakiti orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32 firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus membuang segala kepahitan dan sakit hati dari kehidupan kita. Sesuatu yang harus dibuang, saudara, adalah sampah-sampah yang tidak berguna sama sekali. Saat kita menyimpan dan memelihara kepahitan, sakit hati, sesungguhnya kita sedang dalam bahaya, saudara. Kenapa kita dalam bahaya? Karena kepahitan dan sakit hati menimbulkan beban berat, sakit penyakit, bahkan kematian. Karena itu semuanya adalah sampah atau racun yang tidak berguna sama sekali. Karena itu siapapun kita yang masih menyimpan sakit hati, kepahitan, kemarahan, saudara, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun juga, buang itu semua, singkirkan itu semua, segala kepahitan dan sakit hati. Apapun alasannya, saudara. Mungkin kita berkata, saya mengalami sakit hati dan kepahitan ini karena saya difitnah, karena saya ditipu, karena saya disakiti, karena saya diperlakukan tidak adil, dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, lepaskan pengampunan, berikan pengampunan, bebaskan hati kita, pikiran kita, saudara, dari sakit hati dan kepahitan. Itu tidak berguna, itu sampah yang beracun. Saat ini, saudara, saya ingin membagikan 3 bahaya bila kita menyimpan sampah sakit hati dan kepahitan. Yang pertama, saudara, sakit hati dan kepahitan akan membebani hidup kita, membebani hidup kita. Amsal 27 ayat 3 berkata, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saudaraku, orang yang dipenuhi dengan sakit hati dan kepahitan, beban hidupnya sangat berat. Karena itu buang semua sakit hati, kepahitan, saudara. Jangan menguasai hidup kita, supaya hidup kita jangan semakin berat dengan beban. Hidup ini sudah banyak beban, hidup ini sudah banyak masalah, apalagi kalau ditambahi kepahitan dan sakit hati akan tambah berat. Bebaskan hidupmu, saudara, dari beban berat dengan melepaskan pengampunan. Jangan biarkan kepahitan sakit hati menguasai kita sehingga hidup kita menjadi lebih ringan dan indah. Yang kedua, saudara, sakit hati dapat membunuh, Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Oh, saudaraku, inilah bahayanya sakit hati dan iri hati yang dapat membunuh serta mematikan, saudara, kehidupan kita. Orang lain juga sakit hati dan kepahitan, iri hati sama, saudara, sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk hidup kita. Buanglah itu semua, saudara, supaya hidup kita, keluarga kita, masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bahaya bila kita menyimpan sakit hati dan kepahitan adalah ketika kita tidak dapat menikmati kehidupan ini bila masih ada kepahitan dan sakit hati. Ayub 21 ayat 25 berkata, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Saudara, maksudnya di sini kenikmatan hidup.
Jadi bila kita dikuasai oleh sakit hati, saudara, kita bisa mati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan hidup ini. Hidupnya susah terus, saudara. Karena kita menyimpan sampah kepahitan dan sakit hati. Jadi saudara, bila kita ingin hidup kita, saudara, terasa indah bersama dengan Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita, singkirkan, buang sampah sakit hati dan kepahitan. Kejadian 4 ayat 5 dan ayat 8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram, saudara. Dia sakit hati dan panas, saudara, hatinya kepada adiknya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia, yaitu adiknya, saudara. Saudara, karena kepahitan, karena hatinya panas, saudara, Kain rela, tega, saudara, membunuh adiknya Habil. Dia sakit hati, dipenuhi kepahitan. Kehidupan Kain dan keluarganya mengalami banyak penderitaan, kesulitan, saudara, seumur hidupnya. Mari, saudaraku, mari apapun alasannya, kita tidak boleh dikuasai oleh sakit hati dan kepahitan, karena itu sangat berbahaya, saudara. Tinggalkan, buang itu semua kepahitan dan sakit hati. Karena ada 3 bahaya, saudara, bila kita menyimpan sampah sakit hati dan kepahitan. Yang pertama, sakit hati dan kepahitan akan membebani hidup kita, bahkan keluarga kita, saudara. Dan juga sakit hati dapat membunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sakit hati dan kepahitan membuat kita tidak dapat menikmati kehidupan. Hidupnya ini susah terus, saudara. Karena itu buang sampah-sampah itu, saudara. Kolose 3 ayat 12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, yaitu lepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti hati kita. Bebaskan hidup kita dari sampah sakit hati dan kepahitan, supaya hidup kita bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau buang semua sampah-sampah kepahitan, sakit hati, apapun juga Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti kami, yang menipu kami, yang memfitnah kami bahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.